Halo guys, ketemu lagi di channelku Trip Family. Dan di video kali ini aku akan restorasi lagi ya, merefekkan lagi untuk tendaku. Jadi untuk kali ini kita akan nambal tenda. Yang kemarin waktu kita cek di videoku sebelumnya itu ada beberapa titik yang bocor. Nah ini setelah aku koreksi kayaknya kena pertian dari waktu aku membenarkan rooftop tan ini ya. Jadi dia karena ada kertian besi lah kayak gini, hitam-hitam gini. Kalau dari sini mungkin nggak seberapa kelihatan. Nah ini kayak gini bro ya. Nah kayak gini pastinya kita lihat dari dalam pintu samping bosku ya. Nah kayak gini ada beberapa titik gini ya, ini kelihatan kan bolong. Kalau ini enggak sih, tapi nanti kita tetap tambah. Gini bolong. Wah, lumayan banyak guys. Yang kita butuhkan adalah kuas, sealant. Kita dari merek Jason. Kita pakai yang yang warna hitam dop ini ya. Begini. Nah, kita untuk meleburkannya kita pakai thinner. Sebenarnya harus pakai thinner View ya, tapi kita akan coba meleburkan pakai thinner up spesial untuk sealantnya nanti. Dan di sini untuk masking aku menggunakan isolasi kertas. Kita eksekusi dulu yuk. Oke, pertama-tama kita untuk masking lubangnya, karena nanti kita akan coba tambal karena dalamnya itu tadi hitam, kita pakai sealant warna hitam ya. Pertama-tama tambal dari dalam dulu, sebelumnya kita masking bagian yang bolong-bolong tadi menggunakan isolasi kertas. Oke, untuk yang pertama kita butuhkan adalah tempat. Ini kita pakai sealant, kita pakai secukupnya dulu ya guys, kayak gini. Nah secukupnya aja ya guys. Setelah itu kita membutuhkan, kita pakai es spesial, tapi anjurannya harus pakai tiu, tapi kita akan coba sedikit dulu, semoga bisa tercampur ya. Biasanya pakai tiu guys, tercampur ya, tapi ya nggak tahu kalau pakai es spesial dia bisa nyampur apa enggak. One eternity later. Ternyata nggak mau lengket, harus pakai thinner View. A few moments later. Oke, setelah kita aduk tadi dan kita biarkan beberapa menit ya, tinggal mapak tadi guys. Jadi udah mulai tercampur ya di sini, kelihatan nggak ya? Kayak gini hasilnya. Kalau sudah tercampur kayak gini bisa kita aplikasikan di dalam tenda. Yuk. Dan untuk menjaga biar aman untuk tendanya, makhluk ini itu harus dibereskan dulu. Oh my god. Aman ya. Biar tidur di dalam. Nah ini yang sudah kita masking tadi ya, kita akan aplikasikan yuk. Setelah kita lapisi di sini, kita nunggu kering sentuh ya. Ya nanti bisa disentuh, kalau gini kan masih belum kering. Ini udah seperti itu ini ya. Ini juga udah. Nah tujuannya dari masking itu seperti ini guys. Nah tadi kan harusnya kalian kalau nambal itu pakai sealant yang warnanya clear ya, jadi tidak ada bercak. Ini tak masking itu tujuannya untuk menahan dia biar nggak jebret keluar, tapi ini tadi karena lubangnya gede ya, ada potensi untuk keluar seperti ini. Kayak gini ya. Next, kalau mau nambal, kalau untuk permukaan tenda yang warnanya terang kayak gini, jadi harusnya kalian pakai sealant yang warnanya clear atau bening, dan pencampurannya harus pakai thinner View. Jadi nggak prosesnya nggak kesulitan kayak yang aku tadi, tapi ini tadi kita akan coba nanti dibersihkan ya yang sisanya keluar.
Jadi next kalau sudah kering nanti rencana ini nanti tak tambal pakai silen yang warnanya bening. Ini nanti aku coba aku kerok, bisa hilang nggak noda-noda hitam ini di sini. Oke, yuk kita tunggu dulu dan nanti sore kita akan cek itu bocor apa enggak. Yuk. Oke, setelah sekitar 1 jam ya, kita akan copotin maskingnya dulu teman-teman. Gini. Dan ternyata nggak bisa guys kalau kita tambah dari dalam ya, harusnya kita tambal dari luar, cuma nanti kita gunakan silen bening. Next besok ini udah kering, cuma waktu maskingnya kita copot ini juga ikut terangkat, jadi kurang bagus lah kayaknya. Gimana dek, bisa ya? Oke. Halo guys, untuk pagi harinya ini tak ulangi lagi ya untuk proyeknya ya, karena kejadian kemarin setelah aku lepas maskingnya ternyata silen yang di dalam itu belum benar-benar kering, akhirnya yang harusnya lubangnya tertutup paling terbuka lagi ya kan. Nah sini kita akan coba ulang lagi, kita masking ulang kayak gini. Yang paling parah yang bagian ini guys, karena lubangnya banyak banget. Nah, gini kita akan coba ulang lagi ya. Halo, nah, dan di sini aku akan menggunakan thinner PU, jadi untuk pencampurannya lebih bagus lagi, jadi nggak terlalu encer harusnya. Ini kita coba yuk. Dan di sini kita siapkan wadah dulu guys, situ silen pakai thinner PU, pengaduk sekalian kuase ya kayak gini ya. Yuk kita akan coba eksekusi. Yuk, pertama kita masukkan silennya dulu guys, satu lubangnya. Nah kalau sudah kayak gini kita bisa aplikasikan aja, jadi oke no bos. Gini yang lubang-lubang tambal gini. Nah, gini. Ini kemarin yang sudah tak tambal udah aman guys. Gitu. Oke, kita sama koreksi tempat-tempat yang akan menimbulkan bocor guys. Nah. Oke guys, setelah kita tambal tadi tipis, kita koreksi lagi apakah ada yang bocor apa enggak, dan hasilnya kayak gini bosku. Guys gak apa-apa lah, sementing safety, air nggak masuk. Kayak gini. Jadi sebelum maskingnya kita lepas yang bagian luar, nanti itu harus nunggu ini benar-benar kering dulu. Ini harus dilepas nanti kalau sudah benar-benar kering untuk silnya. Kalau nggak kering nanti bocor lagi atau lubang lagi. Sudah sekitar 3 jam, kita akan coba cek dulu guys. Nah ini sudah kering sentuh. Semoga waktu dicopot maskingnya nggak bocor ya. Yuk. Kita nyopotnya pelan-pelan bosku, biar enggak keangkat gini. Pelan-pelan, kemarin tak geradak ya. Oke. Kayaknya sih ketutup nih. Nah ini tak coba yang paling besar-besar dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Iya. Nah iya, kita coba cek.
Apakah lubang? Oh ya, ternyata enggak dong. Haha. Berhasil. Oke. Nice. Kita akan copot semua. Kita copotin semua, guys. Dan ternyata berhasil, guys. Jadinya gini, sudah tertutup silen-silennya. Jadi nanti untuk besok, untuk bagian yang luar sini tak biarkan. Jadi tetap tak kasih silen, tapi yang warnanya bening. Jadi dia ada double proteksi biar dia nggak masuk. Nanti baru kita akan coba tes simulasi lagi adakah air yang masuk, karena yang bagian sini sih yang kemarin lubangnya agak banyak. Kalau yang lain-lain kayak enggak, yang bagian sini. Oke, kita ketemu lagi di besok. Kita belanja dulu untuk silen beningnya. Oke, siap. Oke, selanjut lagi untuk project berikutnya, kita akan menambal untuk lapisan luas menggunakan silen yang bening untuk bagian luarnya. Oke, kita akan mulai pengerjaannya. Yuk. Oke guys, sebelum kita eksekusi, kita harus masking mana-mana yang harus kita tambal dari luar. Yang seperti ini nanti kita masking. Jadi maskingnya itu beda sama yang kemarin. Gini ya. Oke, setelah selesai kita masking, untuk hasilnya seperti ini, geng. Jadi kebalikannya ya, yang kemarin yang kita tutup adalah lubangnya. Kalau masking dari luar, kita buka untuk lubangnya. Jadi tujuannya ini apa? Biar silen yang bening itu enggak jebret kemana-mana. Tapi untuk titik-titik kayak gini nanti enggak kita masking, cuma kita oles tipis-tipis bagian yang ada bercak hitam. Tapi kalau ada bercak hitam itu lebih enak, karena kita tahu bagian mana yang harus kita tambal nanti di sini sama bagian sini ya. Oke, kita lanjut pengerjaannya. Nah, untuk alat yang kita butuhkan adalah tempat wadah kayak gini. Yang pasti silennya, guys ya. Pertama-tama kita masukkan silen dulu. Kita perbesar dulu untuk lubangnya. Kita nggak usah terlalu banyak di sini. Yes. Kurang lebih seginilah, mungkin cukup ya. Oke, biar nggak ngetrak, kita matikan dulu untuk penekannya. Oke, kita thinner view, kita masukkan sedikit aja boleh. Gitu kayak udah cukup. Kurang lebih jadinya seperti ini, kayak gel yang kayak kemarin ya. Baru kita aplikasikan. Yuk. Oke guys, seperti ini ya. Kita aplikasikan di lubang yang ada di sini. Kita tipis saja bro. Nah, kayak gini. Cukup. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, tujuannya dari masking itu nanti kita nunggu kering, jadi nanti samping-sampingnya itu lebih rapi guys. Kalau untuk yang noda-noda kayak gini ya cukup dicocol-cocolkan sedikit gitu aja. Gini. Oke guys, untuk hasilnya seperti ini bro. Nah gini. Nah tujuannya ini tadi udah tujuannya biar enggak jelek yang seperti yang tak jelaskan tadi di awal. Dan bagian sini kita cuma cocol-cocolkan aja. Dan sini. Dan setelah itu kita nunggu sekitar, kalau silen bening itu keringnya lebih lama guys. Jadi nunggu ya kurang lebih sekitar 2-3 jam lah nanti. Nanti kita akan coba tes sekalian. Oke, siap, yuk. Waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang seperempat. Jadi untuk
Jadi waktunya kita akan nyopot silennya. Kita cek dulu. Kayak gini, kalau sudah kering sentuh kayak gini guys ya, kita akan coba copot. Nah, yang copot itu yang bagian lapisan paling luar, yang kayak gini, habis itu gini. Nah, bisa ya, bisa dibedakan ya guys ya. Yang sudah kena silen apa namanya, transparan, dan ini yang belum. Jadi ada perbedaannya. Ya tujuannya biar rapi gitu loh guys. Gini ya. Jadi tidak usah nunggu kering dulu waktu untuk nyopot ini, karena beda cara maskingnya. Gini. Sret. Tuh. Keren toh hasilnya. Nah, jadi kayak gini guys ya. Ini sudah kering sentuh, tapi nggak bisa langsung kita tutup. Nanti nunggu kering benar-benar kering. Ya tujuannya tetap ini, kalau ini udah kering, baru kita bisa coba untuk ngetes tendanya ini nanti ya. Oke. Sudah pukul 4 guys, kita akan cek tendanya bocor apa enggak. Yo, kita nyalakan dulu guys. Yo, tes dulu ya dek ya. Gak usah di video ayah hai. Oh lali gak dicopot gini sih, tak copot sih dek. Udah masuk sih. Tak copot dulu ini. Ini tak copot dulu. Seret. Tes ya. Bocor gak dek? Aman dek? Aman. Aman ya, gak bocor ya? Oh. Kita sekalian siram-siram guys. Wes. Kembangnya ya siram. Dek, keluar dek. Gimana dek? Aman gak dek? Bocor kak? Aman ya? Teman tuh. Oke guys, setelah kita ngetes tadi dan ternyata berhasil. Oke. Nah itu tadi untuk tutorial untuk penampil rooftop tent yang bocor ya. Jadi kalau nanti sobek ya ada stepnya sendiri. Oke. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Siap.